terakhir kita bahas adjective clause ya. Kita review sedikit bukan adjective clause, adjective phrase. Kita review dulu noun phrase. Kak Dela. Halo Kak Dela. Halo Kak. Kak Dela masih ingat fungsi noun phrase itu apa? Sebagai subjek, objek, sama object of preposition. Oke, kalau kalau noun phrase itu salah satu modifiernya apa? Adjective. Oke. Adjective, ada lagi? Sama noun ya? Iya. Oke, thank you Kak Dela. Baik, nah adjective phrase itu teman-teman, yang mana modifiernya itu berupa adverb saja. Dari kelima adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, dan adverb of manner, yang jadi modifiernya adjective phrase itu adalah dua ini, degree dan manner. Degree dan manner. Oke, lalu adjective phrase itu berfungsi sebagai satu, dia menjelaskan noun. Hanya satu fungsi adjective phrase, yaitu menjelaskan noun. Oke, clear ya untuk adjective phrase ya. Kita review saja sedikit, ini macam-macamnya, dan ini di table. Teman-teman bisa cek nanti beberapa adjective yang dipasangkan dengan countable ataupun uncountable. Oke, kita ke adverbial phrase. Nah, Kak, materi yang word-nya ini nanti ditaruh di mana, Kak? Oh, semuanya udah di Google Classroom, Kak. Linknya ada? Oke, ada. Udah saya share kemarin di grup. Nanti saya up lagi. Oke, makasih. Oke, nanti saya up lagi. Bentar. Oke. Nah, adverbial phrase sesuai nama berarti nanti adverb-nya yang dijelaskan oleh modifiernya. Adverbial phrase ini fungsinya nanti modifiernya juga sama dengan adjective phrase. Jika adjective phrase itu modifiernya berupa adverbial of manner dan degree, nah si adverbial phrase ini juga dia modifiernya juga adverb of degree dan adverb of manner. Ini. Jadi mereka sama. Hanya saja nanti fungsinya berbeda ya, tentu ya. Kalau adjective phrase yang dijelaskan adalah adjective dan modifiernya berupa adverb of degree dan adverb of manner. Kalau adverbial phrase, adverb-nya yang dijelaskan oleh modifiernya yang juga berupa adverb of degree dan adverb of manner. Intinya sama tuh. Adjective phrase, adverbial phrase, dua-duanya sama-sama dijelaskan atau modifiernya yaitu adverb of degree dan adverb of manner. Oke. Jika adjective phrase fungsinya menjelaskan noun, itu adjective phrase ya. Adjective phrase fungsinya menjelaskan noun. Nah, kalau adverbial phrase ini fungsinya ada satu, dia menjelaskan verb. Dia menjelaskan verb. Oke, adverbial phrase itu dia menjelaskan verb. Dia menjelaskan verb karena memang adverb itu fungsinya
salah satu ya, dia menjelaskan verb, dia juga menjelaskan adjektif. Nah, tapi kalau adverbial phrase dia menjelaskan verb saja. Dia menjelaskan verb saja. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh yang mana kalimat berupa adverbial phrase yang dia menjelaskan verb, kita review lagi dulu adverb itu apa saja dan adverb itu apa gitu ya. Adverb itu merupakan kata keterangan yang dia berfungsi menjelaskan verb, adjektif, dan adverb yang lainnya. Oke. Adverb ada 5. Adverb of time, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of place atau direction, dan adverb of degree. 5 itu. Oke. Adverb bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Itu review ya, review sedikit tentang adverb-nya ya, tentang adverb. Jadi nanti teman-teman saat di IELTS, saat di IELTS ya, baik di speaking maupun writing, adverb itu nanti fungsinya menjelaskan kalimatnya teman-teman gitu. Umpama nih dapat pertanyaan di speaking, do you agree with this statement? Absolutely gitu. I completely. Nah itu juga salah satu penguat ya. Menggunakan adverb itu juga salah satu variasi dalam sebuah kalimat. Jadi kalimatnya nggak monoton aja gitu. Penting sekali buat kita untuk menggunakan adverb dalam kalimat yang akan kita buat. Atau nanti pada reading, kita mengetahui, oh ini adverb nih, bukan subjek. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau adverb kan tidak bisa menjadi subjek. Nah, dari situ kita mampu memparaphrase. Karena kan memang di readingnya IELTS diminta untuk paraphrase ya. Nanti kalau teman-teman yang di TOEFL juga pada written expression 16-40 itu untuk membedakan mana yang adverb, mana adjektif kayak gitu. Oke. Ini udah saya sertakan di sini ya. Nah, itu adverb saja sebelum dia menjadi phrase. Adverb saja. Ini satu kelas kata aja. Nah, sekarang kita ke adverbial phrase. Seperti yang tadi saya sampaikan, adverbial phrase itu fungsinya dia menjelaskan verb. Kalau dia menjelaskan verb, berarti letaknya setelah verb. Kalau dia menjelaskan verb, berarti letaknya setelah verb. Oke, contoh nih, kita punya satu kalimat. Ingat, dikatakan kalimat kalau sudah ada subjek dan verb. Siapa subjeknya di sini? Skyscrapers. Ini subjeknya. In Chicago bukan. In Chicago itu adalah adverb of place. Ini kata keterangan tempat, in Chicago. Yang bisa menjadi subjek itu noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund to infinitive, tidak adverb. Oke, jadi subjeknya di sini skyscrapers. Ini adalah subjeknya. Oke, verbnya apa? Developed. Nah, ini verbnya nih. Oke, ini dibalik ya. Ini dibalik. Harusnya very dulu. Very adalah adverb of degree. Oke. Very simultaneously. Nah. Oke. Coba kita perhatikan di sini ada verbnya ya, developed. Nah, adverbial phrase-nya yang mana ini? Very itu adverb of degree, simultaneously itu adalah adverb of manner. Dua-duanya ini adalah adverbial phrase. Sebenarnya teman-teman sejauh ini ya, yang saya lihat baik di contoh-contoh writing, contoh speaking, jarang sekali saya temui test taker itu menggunakan adverbial phrase, jarang. Tidak ada poin plus sih untuk adverbial phrase, tidak. Karena kita juga bingung kadang mau gunainnya gitu ya. Kadang hanya berbentuk adverb dan adjektif saja. Misal gini, very simultaneous kayak gitu, atau so perfect gitu. So perfect kayak begini aja. Kita jadikan adjective phrase aja, jarang sih dijadikan adverbial phrase. So perfectly itu jarang. Berarti itu tingkatannya udah amat sangat kayak gitu.
Tapi untuk pengetahuan saja ya. Nanti kalau teman-teman udah mulai mempelajari soal-soalnya, jenis-jenis soal, boleh teman-teman cek. Itu jarang sekali digunakan adverbial phrase ini, tapi setidaknya kita tahu bentuk adverbial phrase itu apa ya. Oke. Sebelum kita lanjut, apa teman-teman ada pertanyaan? Oke. Nanti kita coba buat kalimat ya. Dan mohon maaf kemarin untuk noun phrase dan adjective phrase saya belum sempat memberikan tugas. Oke. Karena kita kan kelasnya malam Sabtu ya. Nah, Sabtunya itu udah berhalangan ya. Oke. Nah, adverb of degree plus adverb of manner di sini maksudnya ya. Manner itu yang ada ly itu adverb of manner namanya, teman-teman. Yang dia menjelaskan cara. Kalau degree itu kan tingkatan, kayak misalnya to, so, really, very. Nah, tingkatan itu degree. Kalau manner itu yang diberikan ly, yang artinya dengan atau secara. Beautifully, dengan indah, secara indah. Perfectly, dengan sempurna, kayak gitu. Oke. Adverb of degree plus adverb. To beautiful. Sebenarnya sampai to beautiful aja nggak apa-apa, udah benar. Dan ini bentuknya berarti, ini kan to adverb of degree. Beautiful adjective, berarti dia adjective phrase, nggak apa-apa. Sebatas itu aja nggak apa-apa. To beautiful adjective phrase, to beautifully adverb phrase. Nah, terus so perfect. So perfect itu pun adjective phrase ya. So adverb perfect-nya adalah adjective. Oke, so perfectly adverb phrase. Nggak apa-apa sih sebenarnya sampai so perfect aja. Cuma kita tadi yang saya bilang ya, kita juga perlu tahu gitu. Selain ada adjective phrase, juga ada adverb phrase. Yang mana dua-duanya adjective phrase dan adverb phrase itu modifiernya sama. Adverb of degree dan adverb of manner. Oke. Quiet, cukup. Quite easy, quite easily. Quite easy aja udah boleh. Dia jadinya adjective phrase, tapi kalau mau kita buat adverbial phrase berarti quite easily. Untuk meaning ya, untuk meaning berarti nanti kalau to beautiful, nanti bedanya gini. Kapan sih kita pakai adjective phrase dan adverbial phrase gitu? Kan katanya tadi dua-duanya boleh. Oke, jika adjective phrase, masih ingat adjective phrase fungsinya apa? Adjective phrase fungsinya menjelaskan noun. Nah, berarti kalau kita pilih ini adjective phrase, berarti nanti yang dijelaskan adalah noun. Terlalu indah. Apanya yang terlalu indah? Oh, lukisan, kayak gitu. Oke, ingat teman-teman, adjective phrase dan adverbial phrase itu modifiernya kan sama-sama adverb of degree sama adverb of manner. Nah, sekarang kapan kita gunainnya? Nah, kalau adjective phrase pastikan nanti yang dijelaskan oleh adjective phrase itu adalah noun gitu. Karena tidak ada yang dijelaskan oleh adjective phrase selain noun. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai adverbial phrase berarti nanti yang dijelaskan adalah verb. Gitu. To beautifully. Apanya to beautifully? Oh, melukis. Gitu. Kalau lukisan berarti adjective phrase. Kalau lukisan berarti adjective phrase yang menjelaskan. Tapi melukis, dari situ kita bisa tahu ya, melukis itu verb. Nah, yang menjelaskan verb yang mana? Adverbial phrase, bukan adjective phrase. Jadi nanti cara ngebedainnya di situ. Kalau adjective phrase, dia menjelaskan noun ya. Tapi kalau adverbial phrase, adverb phrase dia menjelaskan apa?
dia menjelaskan verb. Nah, dari situ nanti teman-teman cara kita menggunakannya. Oke. Ingat, adjective phrase dan adverb phrase modifiernya sama, degree dan manner. Tapi nanti bedanya, kapan kita pakai adjective phrase? Saat yang dijelaskan itu adalah noun. Kapan kita pakai adverb phrase? Saat yang dijelaskan itu adalah verb. Gitu. Meskipun mereka itu hampir sama. Tapi dari yang dijelaskan, kita bisa tahu perbedaannya ya. Oke, ini ada 30 adverb of degree ya. Kita cek, kita bacakan dulu. 1, too beautiful, too beautifully. So perfect, so perfectly. Terus quiet easy, quiet easily. Really careful, really carefully. Very dark, very darkly. Almost clean, almost cleanly. Only. Extremely slow, extremely slowly. Totally strong, totally strongly. Slightly, fully, completely, pretty, practically, awfully, entirely, absolutely, somewhat, rather, highly, strongly, adequately, equally, perfectly, deeply, enormously, terribly, enough. Ini nanti kita bisa tambahkan adverb yang lain yang gimana? Awfully, beautifully, boleh. Awfully, beautifully, awfully beautiful, boleh. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa tahu. Kalau untuk ngejelasin noun, berarti kita pakai adjective phrase. Kalau untuk ngejelasin verb, kita pakainya adverb phrase. Kita ke contoh nomor 2. A dog should be checked strongly regularly by a veterinarian to ensure that it remains in good health. Nah, ini dia menjelaskan verb nih. Should be checked, harus diperiksa strongly regularly. Secara regular, secara berkelanjutan dan sepenuhnya gitu. Kalau adverb itu agak nggak enak sih kalau dijelaskan, kalau diartikan dengan konteks Indonesia. Pokoknya dia itu menjelaskan cara, gitu ya. Strongly, regularly, adverb phrase. Nah, kenapa kita pakai adverb phrase? Karena di sini yang dijelaskan adalah adjective. Karena di sini yang dijelaskan adalah verb, should be checked. Oke, ke contoh 3 sebelum kita lanjut buat kalimat, coba. Black bears can move extremely rapidly. Nah, extremely sangat cepat. Nah, apanya yang sangat cepat? Dia berpindah, dapat berpindah. Bukan black bears-nya yang sangat cepat, tapi cara dia berpindah itu yang sangat cepat, gitu. Jadi di sini kenapa kita pakai adverb phrase? Karena untuk menjelaskan verb, can move. Apanya yang extremely rapidly? Can move extremely rapidly. Oke. Nah, ini teman-teman. Biasanya adjective phrase itu dia sebelumnya diawali dengan to be, is, am, are, was, were. Contoh, karena kan dia menjelaskan noun ya. I am very tired. Nah, nih coba. I subjeknya, am ini adalah salah satu dari to be yang di bawah ini. Kenapa pakai am? Ya karena subjeknya adalah I. Nah, ini very adalah adverb, tired-nya adalah adjective, ya kan? Nah, ini adalah adjective phrase. Ini adjective phrase. Itu adalah adjective phrase. Oke. Terus yang kedua, adverbial phrase itu verbnya verb ordinary. Jadi kalau teman-teman sebelumnya masih ingat di grammar 1, verb itu kan terbagi 2 tuh. Ada auxiliary atau to be nih yang berikut tadi. Nah, kalau yang
yang satunya lagi tuh namanya ordinary. Ordinary. Verb yang ada aktivitasnya. Nah, itu ordinary namanya. Nah, jadi kalau verb adjective phrase itu dia digunakan setelah to be. Tapi kalau adverb phrase itu dia digunakan setelah verb ordinary kayak tadi yang di atas. Atau kita coba lagi. I drive. I drive very slowly. Nah, sorry L-nya tidak berfungsi. I drive very slowly. Sangat lambat. Apanya yang sangat lambat? Saya, bukan drive-nya, mengendarai. Nah, ini ordinary, verb yang ada aktivitas. Very adverb, slowly adverb. Oke? Jadi di situ. Di situ kita ngebedainnya kapan adjective phrase dan kapan adverbial phrase itu. Oke, kalau dia menjelaskan noun nih atau dia menjelaskan noun atau pronoun, maka dia adalah adjective phrase. Tapi kalau dia menjelaskan verb, maka dia adalah adverb phrase. Kayak gitu. Oke, untuk di poin ini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Oke. Kita coba buat kalimat ya kalau gitu ya. Oke. Silakan teman-teman dipilih dari 1 sampai 30. Kita coba buat kalimat adverb phrase dulu ya. Adverb phrase silahkan satu contoh yang dia menjelaskan verb ya teman-teman ya, ingat ya. Adverbial phrase itu menjelaskan verb, adjective phrase itu menjelaskan adjective. Bentuknya sama, teman-teman bisa pilih. Yang penting diawali dengan adverb ya. Oke, silakan kita coba dulu teman-teman. Oke, kalimatnya Kariska, I learn IELTS quite seriously. Oke, ya, ini dia menjelaskan verbnya ya. Cukup serius. Apanya cukup serius? Saya atau IELTS-nya? Bukan, tapi verbnya. Oke, cool. Thank you Kariska, I learn IELTS quite seriously. Oke, ya, you did well. Oke, kalimatnya udah benar ya. Di situ dia menjelaskan verb. Apanya yang cukup serius? Saya. Bukan, tapi verbnya. Mempelajari. Mempelajari IELTS yang cukup serius. Ini coba dicek. Masih ditunggu ya teman-teman yang lain ya. Ini sampel band 8. Sampel band 8 IELTS writing. Di sini juga tidak terlihat ya. Sudah saya cek. Di sini tidak terlihat adverb phrase-nya. Adverb phrase-nya tidak terlihat. Paling cuma adverb saja, adverb tunggal nih, gradually. Dia nggak dijadikan phrase, tapi adverb tunggal saja. Mungkin gradually, fully mungkin bisa, tapi jarang. My cat catches the mouse very aggressively. Oke, thank you Kak Dela. Ya, apanya yang sangat agresif? Kucingnya tidak, dia menangkap itu dengan cara yang sangat agresif. Oke. Ya, di sini dia menjelaskan verb ya. Oke. Karena di sini juga verb ordinary catches. Ordinary. Kalau to be berarti adjective phrase, tapi ini udah jelas ordinary. Kalimatnya Kariska tadi juga ordinary. Jadi jelas sekali di situ adverb phrase yang digunakan untuk menjelaskan verb ya. Oke. Baik.
Kita cek lagi ya di paragraf kedua. Di sini juga tidak terlihat adverb phrase-nya. Dia cuma adverb tunggal saja nih, significantly. Udah. Dia ini sini juga menjelaskan verb nih. Verb-nya yang mana? Could contribute. Nah, itu dia dapat berkontribusi secara signifikan. Nah, ini juga verb adverb tunggal saja, satu adverb saja, tidak dijadikan phrase ya. Phrase itu adalah gabungan beberapa kata. Kalau adverb phrase berarti nanti ada adverb dan modifier-nya, tapi ini tidak. Jarang banget. Kalau adjective phrase masih banyak, masih sering dipakai, tapi kalau adverb phrase jarang. Ini berapa nih? Oke. Oke. Aman ya teman-teman ya. Adjective phrase dan adverbial phrase modifier-nya sama. Adverb of degree dan adverb of manner. Perbedaannya, kalau adjective phrase dia menjelaskan noun. Oke, dan nanti dia terletak setelah to be. Gitu. Tapi kalau adverb phrase dia menjelaskan verb dan dia terletak setelah verb ordinary. Oke. Di situ ya. Oke. Tadi kepotong 20 menit ya teman-teman ya. Berarti nanti kita selesainya 9.35, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya. Oke. Kita coba ke kalimat yang tadi lagi. Kita coba cari lagi ya. Ke paragraf kedua tadi cuma significantly. Family could spend various ways, in various ways. Ini non phrase ya, ini non phrase. Studying and socializing with family and friends to name a view which would be more productive and enjoyable. Another key merit of using it would be, ini juga tidak ada adjective adverb phrase di situ. I draw my sister's face very perfectly. Okay, ya. Yeah. I draw my sister's face very perfectly. Ya, yeah. Thank you Kak Rizka. Apanya yang sangat sempurna? Dia menggambar dengan cara yang sangat sempurna. Bukan gambarnya ya, bukan lukisannya. Oke, karena di sini yang kita pakai adalah adverb phrase. Adverb phrase itu adalah menjelaskan verb. Jadi di sini apanya yang sangat sempurna? Dia menggambar. Dia menggambar dengan sangat sempurna. Bukan gambarnya, tapi menggambarnya. Dia menggambar dengan sangat sempurna. Gitu ya. Oke. Sekarang kita, karena kemarin kita juga udah bahas sudah tiga phrase ya teman-teman ya. Noun phrase, adjective phrase, dan adverb phrase. Kalau gitu boleh kita dari paragraf 1 ini. Paragraf pertama, ini introduction ya, kalau dari kerangkanya IELTS writing, right? Ya, IELTS writing. Ini kerangkanya IELTS writing ini adalah introduction, body 1, body 1, body 2, terus ini adalah kontrasnya, dan ini resume-nya. Oke, di sini dulu, the visibility of shopping. Boleh teman-teman tentukan, yang mana noun phrase pada contoh ini, pada satu kalimat ini. Ini udah dikatakan kalimat ya, karena udah ada subjek dan verb-nya. Silakan, yang mana noun phrase dari the visibility of shopping. Teman-teman ketik di laman chat. Oke, dari the visibility sampai encounters.
untuk poin ini yang mana noun phrase-nya. Kita cari noun phrase dulu ya. Oke, udah ada dari Kak Rizka. Kedua Kak Rizka udah ada nih, the feasibility of shopping gradually eliminating. Oke, ditunggu ada lagi. Any else? The feasibility, the internet, the necessity in person encounters. Oke. Any else? Oke. Ya. Noun phrase-nya adalah the feasibility. Sampai sini ya. Ini adalah noun phrase. Of shopping-nya belum. Of shopping-nya besok akan kita bahas di prepo, prepositional phrase. Karena nanti akan ada prepo, of, bertemu dengan gerund, shopping. Jadi of shopping-nya belum ya. Terus di internet. Nah, di D-nya adalah artikel adjective, internetnya adalah noun. Nah, ini adalah noun phrase. Oke, terus gradually eliminating itu belum ya, karena ini adalah verb. Gradually adalah adverb, eliminating-nya adalah verb. Jadi nanti bukan noun phrase. Noun phrase itu adalah adjective dan noun ya, sementara ini adverb dan verb. Jadi bukan noun phrase. Nah, ini noun phrase nih. The-nya adalah adjective, necessity-nya adalah noun. In-person encounters, ini juga noun phrase. In-nya, in-person-nya adalah adjective, encounters-nya adalah noun. Jadi dia aja noun phrase. Gitu ya. Oke, kita coba lagi. Masih dengan noun phrase. I believe sampai essay. Silakan teman-teman. I believe sampai essay. I believe sampai essay. Kira-kira noun phrase-nya yang mana? Ingat, noun phrase itu noun plus noun atau adjective plus noun. Adjektifnya banyak sekali jenisnya ya. Oke, udah ada satu. The merits, oke, darinya Kak Riyadi, the merits. Oke, masih ditunggu. Yang lain. The lowered volume, oke. Masih dengan Kak Riyadi. Hati-hati ya nanti teman-teman, kenapa sih, untuk apa fungsinya untuk apa kita mengetahui noun phrase ini? Oh, banyak sekali ya, banyak sekali fungsinya. Di TOEFL kita bisa mengetahui nanti jawaban yang akan kita pilih di pilihan ganda, ataupun nanti di written expression-nya kira-kira ini jadi subjek atau bukan gitu. Terus nanti di reading IELTS itu penting sekali. Jika kita tidak mengetahui kedudukan dia dalam sebuah kalimat, akan mengganggu kita dalam memparaphrase.
Kalau paraphrase-nya saja sudah salah, ya udah jawabannya nanti akan salah juga. Oke, the merits, the lowered volume, the opportunity, the merits, the lowered volume, the possibility, long range communication, the possibility. Oke, ya. Cool. Thank you teman-teman. Ya. The merits. Oke, ini adalah noun phrase. Of-nya belum ya. Of-nya akan kita bahas besok. Nah, terus this opportunity juga. This-nya adalah adjective. Bagian determiner, opportunity-nya adalah noun. ITY ini adalah salah satu suffix yang digunakan pada noun. Odd number-nya adalah verb. Odd number di sini adalah verb. Melebihi. It's demerits. Demerit itu apa ya? Drawback. Apa bahasa Indonesianya? Disadvantage. Disadvantage. Oke. It's demerits. Nah, ini adalah noun phrase. It's-nya adalah adjective diambil dari adjective, a possessive adjective. The lowered volume. Oke, the lowered volume juga noun phrase. Terus enggak ya. In addition bukan. To the possibility, a noun phrase. Long range communication, noun phrase. Terus as reasons for disclaim, noun phrase. Disclaim sama this essay. Nah, itu adalah noun phrase. Oke. Oke. Coba kita cek lagi ya. The merits, yang mana adjektifnya the. The itu adalah artikel, bagian adjektif. Artikel bertemu dengan noun, maka dia adalah noun phrase. This opportunity, this-nya juga adjektif, bagian determiner. Opportunity-nya adalah noun. It's demerits juga, it's-nya adalah possessive adjective. Kepemilikan itu loh teman-teman, yang my, your, her, his, our, their, its. Nah itu kan possessive adjective ya. Dia kepemilikan tapi udah menjadi adjektif karena dia harus dipasangkan dengan noun. Gitu ya. Nah, itu juga membentuk noun phrase. The lowered volume of traffic bukan, in addition juga bukan, to juga bukan, the possibility, long range communication, this claim, this essay. Oke, will be discussed bukan, itu adalah verb, as reasons juga bukan, itu nanti jadi prepositional phrase. Oke. Baik. Tadi kita juga udah buat kalimat ya. Buat kalimat adverb phrase, adjective phrase kemarin juga udah di pertemuan terakhir. Kita ke gerund phrase ya. Jika malam ini tidak cukup waktunya, kita lanjutkan besok malam. Karena adjective phrase dan adverb phrase yang tadi saya bilang, modifiernya sama, adverb degree dan adverb of manner, fungsinya yang berbeda. Jika adjective phrase berfungsi menjelaskan noun, dan dia terletak setelah to be. Kalau adverbial phrase, dia menjelaskan verb, dan dia terletak setelah verb ordinary. Kalau menjelaskan verb, berarti adverbial phrase. Kalau menjelaskan noun, berarti adjective phrase. Sekarang kita ke gerund phrase. Sesuai nama, gerund phrase berarti nanti gerundnya yang jadi head dan modifiernya berupa objeknya dia sendiri. Gerund phrase. Gerund itu kan verb ing ya teman-teman ya. Gerund itu adalah verb ing. Nah, meskipun dia tidak lagi menjadi verb karena tidak ada to be, sudah tidak ada to be, verb ing dan verb 3 sudah tidak bisa menjadi verb jika tidak ada to be. Nah, tapi dia tetap punya objek. Dia tetap punya objek. Objeknya apa? Objeknya berupa noun, pronoun, noun phrase, dan noun clause. Itu adalah objeknya si gerund. Ingat, gerund meskipun tidak lagi menjadi verb yang mana to be-nya sudah tidak ada, tapi dia tetap punya objek. Nah, objeknya itu berupa noun, pronoun, noun phrase, noun clause. Oke? Ini ya. Ini adalah objeknya si gerund. Ketika nanti gerund bertemu dengan objeknya ini, itulah nanti yang jadi namanya gerund phrase.
fungsinya apa sih gerund phrase ini? Gini loh, sebenarnya kalau gerund phrase itu kita harus tahu modifiernya ini. Jadi jangan sampai nanti kita pasangkan gerund itu dengan kelas kata yang lain, karena di sini udah jelas modifiernya 4. Jadi jangan coba-coba umpama nanti gerund kita pasangkan dengan adjective saja. Kan tidak boleh. Dari phrase inilah kita bisa tahu kelas kata itu hanya bisa bertemu dengan kelas kata apa saja. Kayak gerund phrase ini. Gerund phrase, gerund itu hanya bisa bertemu dengan 4 ini saja. Oke, hanya bisa bertemu dengan noun, pronoun, noun phrase, noun clause. Jadi nanti hati-hati teman-teman ya, baik di writing umpama kita temukan gerund bertemu dengan to infinitive, kan tidak ada di sini ya modifier gerund itu tidak ada to infinitive. Nah, itu akan fatal sekali. Itulah fungsi kita mengetahui phrase. Kita bisa tahu kelas kata ini bisa bertemu dengan kelas kata apa saja sih, kayak gitu. Jadi mereka tidak sembarangan. Mereka tidak sembarang dipasangkan dengan kelas kata masing-masing. Gitu. Oke. Contoh gerund dengan noun. Cleaning adalah gerund, bedroom adalah noun-nya. Oke. Gerund dengan pronoun. Pronoun di sini pronoun yang objek ya. Kan pronoun itu ada 5 ya, ada 5 bentuk. Ketika subjek, ketika objek, ketika kepemilikan, terus possessive pronoun sama refleksif. Tapi kalau gerund bertemu dengan pronoun bentuk objek ya teman-teman ya. Nah, gerundnya apa di sini? Annoying. Pronounnya apa? Us. Jadi bukan annoying we ya, bukan annoying we, tapi annoying us. Kita ambil pronoun yang bentuk objek. Oke. Oke. Terus gerund bertemu dengan noun phrase. Noun phrase itu berarti noun plus noun atau adjective plus noun. Gerundnya yang mana? Writing. Noun phrase-nya the letter. Oke. Terakhir, sebenarnya noun clause ini belum kita bahas ya, karena nanti akan teman-teman bahas di kelas lanjutan, tapi cukup tahu dulu gerund bertemu dengan noun clause. Gerund itu yang mana? Feeling. Noun clause-nya what you feel. Oke. Jadi gerund itu hanya boleh bertemu dengan 4 ini saja. Oke. Makanya kita harus tahu juga nih phrase nih. Phrase itu salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan kelas kata ini hanya bisa bertemu dengan beberapa kelas kata yang lain. Kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Akan fatal jika kita mencocokkannya dengan kelas kata lain gitu ya. Misalnya apa nih? Cleaning in bedroom. Cleaning in bedroom. Cleaning in bedroom. Agak rancu ya. In bedroom-nya nanti jadi prepo. Sementara di sini gerund hanya bisa bertemu dengan 4 ini saja. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause. Itu ya teman-teman ya. Oke. Itu dari bentuk gerund phrase itu terbentuk dari gerund bertemu dengan objeknya yang 4 tadi. Oke. Lalu gerund phrase bisa jadi apa dong? Gerund phrase fungsinya apa nanti dalam sebuah kalimat? Jika udah dibentuk, dia jadi apa dalam sebuah kalimat? Dia menjadi subjek. Gerund phrase itu kalau udah terbentuk dari 4 ini tadi ya, gerund bertemu dengan objeknya yang 4, dia bisa menjadi subjek. Masih ingat ya teman-teman ya? Yang bisa jadi subjek dan objek itu kan ada 6. Oke. Yang pertama noun. Terus pronoun. Yang bisa jadi subjek dan objek itu ada 6. Noun, pronoun, noun phrase. Nah, noun phrase kan bisa jadi subjek ya. Noun phrase,
noun clause, gerund, nah gerund sama to infinitive. Noun clause, gerund, dan to infinitive. Nah, makanya gerund itu di sini dia bisa menjadi subjek. Oke? Dia bisa menjadi subjek. Kalau subjek berarti terletak sebelum verb ya. Kalau subjek berarti terletak sebelum verb. Oke. Contoh. Nah, ini gerundnya nih. Ingat tidak ada to be, ada verb ing tapi tidak ada to be sebelumnya, maka itu bukan verb. Oke? Itu gerund. Gerund bisa sebagai subjek asalkan dia terletak sebelum verb utama. Verb utama apa di sini? Is. Oke. Learning a foreign language is a necessity for many people in the world. Teman-teman, satu gerund itu terhitung singular ya. Satu gerund itu terhitung singular. Makanya di sini verb-nya adalah is. Oke. Umpama di sini saya buat learning a foreign language, koma gitu ya. Lokal apa nih? Local language, koma, umpama and others. Nah, itu tetap is, verb-nya tetap is. Meskipun di sini objeknya banyak. A foreign language, local language, and others, meskipun objeknya di sini ada 3, gerundnya cuma 1, ya udah verb-nya juga terhitung 1, verb singular. Ingat, satu gerund itu terhitung singular. Satu gerund terhitung singular. Oke. Meskipun objeknya banyak, gerundnya 1, ya udah verb-nya tetap 1 karena kan verb itu akan dipengaruhi oleh siapa subjeknya. Subjeknya siapa di sini? Learning kan, bukan objeknya kan? Subjeknya adalah si learning, bukan objeknya. Objeknya yang mana sih? Objeknya ini, a foreign language, local language, and others. Itu adalah objeknya si gerund. Kalau gerundnya cuma 1, ya udah verb-nya 1 juga, is gitu. Oke. Nah, kita coba yang di bawah nih, ada 2 gerundnya. Getting the scholarship and studying abroad are everyone's dream. Nah, di sini kenapa pakai are? Karena gerundnya ada 2. Yang pertama getting, yang kedua studying. Oke? Yang pertama getting, yang kedua studying. Si getting ini objeknya the scholarship, si studying ini objeknya adalah abroad. Gitu. Oke, getting the scholarship and studying abroad are everyone's dream. Jadi, karena gerundnya ada 2, getting sama studying, maka verb-nya juga verb plural. Verb-nya adalah verb are. Ingat, satu gerund terhitung singular. Oke, itu fungsi pertama dari gerund phrase. Fungsi pertama dari gerund phrase itu adalah dia sebagai subjek. Dia sebagai subjek, ya. Oke. Silahkan teman-teman kita coba buat kalimat dulu. Yang mana gerund phrase-nya berfungsi sebagai subjek. Teman-teman bisa ambil dari sini. Dia berfungsi sebagai subjek berarti nanti terletak sebelum verb ya. Oke, silakan teman-teman coba buat dulu. Saya ambil apa ya? Bebas deh. Soalnya saya belum nemu question-nya. Silakan.
Silakan teman-teman masih ditunggu ya. Contoh gerund menjadi subjek. Contoh gerund phrase sebagai subjek. Oke, kita udah punya 2. Cooking a cake and dessert is my hobby. Oke, ya. Thank you Kak Rizka. Ya, di sini gerundnya cuma 1 ya, cooking. Objeknya 2, a cake and a dessert. Nggak apa-apa, objeknya 2 nggak apa-apa. Tapi karena gerundnya 1, ya udah, berarti verbnya juga 1, is. Cooking a cake and dessert is my hobby. Oke, kita ke contohnya Kak Dela. Loading his exquisite feature and his polite personality is very common for us. Is very common for us. Oke. Di sini subjeknya adalah loading. Objeknya banyak nih. His exquisite feature and his polite personality. Oke. Ya, thank you Kak Dela. Di sini ada for us dia juga ya, ada prepositional phrase. Oke, lalu ada darinya Kariska, writing diary book is an activity that I do every day. Oke, di sini udah klausa ya. Sudah menggunakan klausa di sini. Ada 2 verb, is dan do, terus ada 1 conjunction that. Oke. Thank you Kariska. Writing diary karena subjeknya adalah writing, gerundnya 1 dan verbnya tentu is saja. Oke. Oke. Aman ya teman-teman ya. Oke, selain sebagai subjek, gerund phrase tadi dia sebagai apa? Dia sebagai objek. Berarti kalau sebagai objek terletaknya setelah verb ya. Oke, selain sebagai subjek dia juga sebagai objek dan terletak setelah verb. Oke, kita ke contoh pertama nih. My big goals. Dari sini udah tahu ya subjeknya plural. My big goals are obtaining the scholarship and studying abroad. Jadi R-nya di sini bukan karena gerundnya 2, bukan karena gerundnya obtaining sama studying, bukan. Tapi karena subjeknya di sini. Ingat, verb akan dipengaruhi oleh subjek. Oke? Jika subjeknya singular, maka verbnya juga verbnya singular. Jika verbnya plural, maka subjeknya juga plural. Oke? R di sini bukan karena gerundnya ada 2, bukan. Tapi karena subjeknya plural. My big goals are kayak gitu ya. Nah, di contoh nomor 2. Di sini kan his purpose-nya 1. Jadi tentu verbnya juga is 1. His purpose is observing some phenomena in the universe. His purpose is observing some phenomena in the universe. Gitu ya. Tujuannya ialah mengamati beberapa fenomena di bumi ini. Gitu. Oke. Teman-teman, ini kan ada is ya. Is bertemu dengan verb ing. Bukannya ini present continuous. Biasanya ya, kalau kita amati. Ini kayaknya present continuous deh. Ada to be sama verb ing gitu. Nanti cara ngebedainnya adalah si subjeknya gitu. Si subjeknya. Nggak mungkin kan? Tujuannya adalah sedang mengamati. Tujuannya sedang mengamati gitu. Jadi dari subjeknya kita lihat. Kalau subjeknya itu berupa pelaku, berupa orang, berupa pelaku gitu ya, pelaku yang mampu melakukan pekerjaan itu, maka itu nanti jadi present tense. Tensesnya present continuous gitu. Tadinya kalau kita pikir ini kayaknya present continuous deh. Kan kalau present continuous itu ada to be, is mr, was were, bertemu dengan verb ing. Itu kan tenses present continuous kan gitu. Gimana cara kita ngebedainnya? Kalau ini adalah gerund bukan
verb. Kan kalau ada present continuous berarti verb ini, bukan gerund lagi gitu. Gimana cara ngebedainnya? Kita lihat ke subjeknya. His purpose itu kan bukan subjek yang mampu melakukan gitu ya. Gimana ya? His purpose, tujuannya adalah mengamati, bukan kita artikan tujuannya sedang mengamati gitu. Kalau yang di bawah ini baru contoh tenses continuous ini. Contoh yang di bawah ini adalah tenses continuous. Jadi observing-nya bukan gerund, melainkan verb asli ini. Astronaut is observing some phenomena in the universe. Nah, ini baru tenses continuous ini. Seorang astronot sedang mengamati beberapa fenomena di bumi ini. Bisa ya teman-teman ya. Gimana cara kita mengetahui itu gerund atau verb asli pada tenses continuous gitu dari subjeknya. Kalau his purpose tadi kan agak lucu ya. His purpose, tujuannya sedang mengamati, tujuannya emang tujuannya bisa ngamatin gitu. Kan agak dari konteks, dari meaning, dari makna gitu. Jadi dari situ kita mengetahuinya. Oke. Itu ya. Nah, kita coba nih. Kita coba apakah teman-teman nanti ada yang membuat gerund sebagai objek ini malah menjadi continuous, present continuous. Oke, silakan teman-teman dicoba lagi ya, kita coba. Oke, udah ada satu. My plan is completing the class in 1 month. Oke, thank you Kak Dela. Ya, ini completing-nya berarti gerund ya. Oke, my plan, rencanaku adalah gitu, bukan rencanaku sedang melengkapi. Kan gitu ya. Bukan seperti itu kita memaknainya kan. Oke, my plan is, rencanaku adalah menyelesaikan kelas dalam kurun waktu 1 bulan. My dream is building luxury house. Oke, thank you Kariska. Ya, di sini building-nya juga gerund. Dua-duanya jatuh setelah verb. Oke, ini adalah gerund yang menjadi objek. Oke. Any else? Oke, sambil nunggu ya, mungkin yang lain masih ada yang ngetik. Nanti ada satu lagi nih, fungsi gerund selain sebagai subjek dan objek. Ini ada 3 fungsinya. Kira-kira nanti apa ya fungsi subjek dan objek ini? Fungsi gerund phrase ini. Dia sama teman-teman, fungsinya sama dengan noun phrase. Kalau noun phrase itu apa? Jadi subjek, jadi objek, dan object of preposition. Nah, gerund phrase juga.
Gerund phrase juga fungsinya yang ketiga dia artinya yang ketiga dia fungsinya sebagai object of prepo. Gitu ya, object of prepo. Masih ingat prepo hanya boleh bertemu dengan 5 kelas kata. Apa? Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund. Nah, itu fungsi 5 kelas kata yang boleh ada setelah prepo. Oke, darinya Ummu, his job is managing the employee in the office. Oke, pekerjaannya si dia itu adalah mengatur pegawai di office itu. Oke. Ya, di sini managingnya adalah gerund ya, bukan tenses present continuous. Oke. Oke, thank you Ummu. Ya. Oke, nah teman-teman, prepo itu banyak sekali ya. Prepo tidak hanya in, on, at, of, from, for, by, with, despite, because of, in spite of, tapi banyak lagi. Without, with, gitu ya. Under, nah itu juga prepo. Semua prepo, banyak sekali list prepo. Oke, nah prepo itu kalau mau bertemu verb, verbnya harus dijadikan verb ing. Jadi nggak boleh prepo bertemu dengan verb tunggal saja, verb murni gitu. Misalnya about, improve gitu nggak boleh. Pokoknya kalau prepo, hati-hati nanti di TOEFL ya, banyak sekali itu jebakan di TOEFL itu prepo dipertemukan dengan verb saja, itu tidak boleh. Pokoknya verbnya harus dijadikan gerund atau verb ing. Gitu. Oke. Nih, contoh nomor 1. We talk about blah 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 our TOEFL and IELTS score as soon as possible. Di sini ada about. About itu adalah prepo, teman-teman. Nah, ada 4 pilihan nih, 4 pilihan. Ada improving, gerund, to improve, to infinitive, improve saja, verb bear, sama terakhir improved, verb 2. Nah, kita kan udah tahu kalau prepo itu hanya bertemu dengan gerund. Jadi pilihannya adalah alpha. Oke? Prepo tidak pernah bertemu dengan to infinitive yang ada pada pilihan B. Prepo juga tidak pernah bertemu dengan verb bear yang ada pada pilihan C, apalagi verb 2 yang ada di pilihan delta. Oke? About improving. We talk about improving. Pokoknya kalau ada prepo mau bertemu dengan verb, pastikan verbnya itu adalah verb ing. Pastikan verbnya itu adalah verb ing. Gitu ya. Oke. Di nomor 3, karena nomor 2 sama, nomor 3, they can finish all homeworks by studying much longer than 5 days per week. Nah, ini ada by. By itu adalah prepo. By studying. Jadi bukan by study, tapi by studying. Oke, by studying. Oke. Jadi gerund phrase itu fungsinya sama dengan noun phrase. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek, dan object of preposition. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman cek aja. Karena kan ini gerund prepo-prepo biasa ya, yang udah sering kita ketahui. Tapi hati-hati nanti di IELTS, di TOEFL, itu kita tidak lagi disuguhkan dengan prepo biasa. Yang ada beberapa terlihat seperti adverb, padahal dia prepo. Gitu. Seperti ini, because of, nih. Because saja tanpa of itu adalah conjunction. Ya. Tapi kalau diberikan of, dia adalah prepo. Despite, in spite of, due to, gitu. Oke. Kita ke sini dulu. Nah, dari one of, ini udah terlihat ya. Udah terlihat gerundnya? Silakan teman-teman. One chief benefit sampai face to face contact. Silahkan teman-teman dicek dulu kira-kira ini
Jika ada gerund, itu gerund-nya berfungsi sebagai apa? Oke, teman-teman disalin mungkin umpama nih, misalnya ada of using. Kan ada using itu adalah gerund. Terus ada of. Nah, kira-kira di sini gerund-nya berfungsi sebagai subjek, objek, atau setelah prepo? Silahkan. Wajib benefit sampai face-to-face contact. Ini sampel writing band 8 ya. Writing IELTS band 8. Oke, silakan. Terlihat banyak sekali ya. Of using prepo plus gerund. Oke, thank you Kak Riyadi. Ya, prepo plus gerund. Berarti dia jadi object of prepo ya. Oke, cool. Kak Rizka, of using, of making, object of prepo. Oke, cool. Ya. Yes, you did well. Ada lagi? Ada selain of using sama of making, ada 2 lagi ya. 3 deng. Tunggu. 1, 2, 3. Ada 3 lagi. 3 object of prepo. Gerund sebagai object of prepo. Nah, yang pertama of using. Nih of using. Ini gerund sebagai object of prepo. Yang kedua of making. Of making gerund setelah prepo. Yang ketiga of working. Jadi kalau teman-teman nanti kita bahas paralel itu dia harus kiri kanan harus kelas kata yang sama gitu. Jika ini gerund maka setelahnya juga gerund. Of making, of working. Nah, itu juga object of prepo. Terus of communicating. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita ganti of making to work to communicate, kan nggak boleh. Jadi nanti kita akan bahas paralel juga yang mana dia harus setara kiri dan kanan. Kelas kata yang kiri dan yang kanan. Oke. Terus yang terakhir drew. Drew ini adalah prepo, teman-teman. Drew adalah prepo. Drew eradicating. Nah, ini adalah gerund jatuh setelah prepo. Atau gerund itu sebagai object of prepo. Drew. Oke, drew itu adalah prepo ya. Drew adalah prepo. Oke. Oke. Oke, sebentar. Oke. Alhamdulillah malam ini kita dapat bahas 2 ya, teman-teman. Insya Allah segera saya kirim buat latihan teman-teman 4 phrase ya. Noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, sama gerund phrase. Nanti kita coba buat essay, enggak usah essay. Nanti insya Allah segera saya kirim ya buat latihannya. Oke, kita masih sisa 5 menit. Teman-teman ada pertanyaan untuk beberapa poin yang kita bahas malam ini? Beberapa teman-teman yang saya lihat dalam ngerjain contoh-contoh kalimatnya udah aman ya. Grammar 2 udah aman. Karena di grammar 2 ini kita masih nentuin subjek, verb gitu. Dari phrase itu tadi. Kalau di grammar 1 kan kita ke kelas kata. Nah, dari kelas kata itu untuk membentuk kalimat kita ke grammar 2 dulu buat nentuin yang bisa jadi subjek apa aja, yang bisa jadi verb apa saja. Nah, nanti di grammar lanjutan baru kita ketahui oh ini udah jadi klausal. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf untuk malam ini telat 20 menit.
Okay. Should you have any question, let me know. Oke. Semua materi ada di Google Classroom ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kendala segera kabari saja. Kita masih sisa 4 menit. Ada yang mau ditanya mungkin? Oh ya, absen dulu ya. Di sini ada Kak Ahmad Yulianto, Kak Rahmadela, Kak Rahmatullah, Kak Riyadi, Kak Rizka, dan Ummu. Kak Rizka Wulandari. Oke. Baik, teman-teman, jika tidak ada yang mau ditanya, dan diharapkan nanti kalau ada yang belum clear, teman-teman feel free to chat me. Jika ada yang belum clear, segera kita bahas ya. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Jika terdapat banyak kekurangan malam ini, saya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Kita tutup dulu dengan doa. Seperti biasa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Tetap semangat calon pemilik skor tertinggi, baik di TOEFL maupun IELTS. Sampai jumpa besok malam, semoga tidak ada halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wrong.